semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan survei pasar ke Pasar Beringharjo untuk memenuhi tugas ekonomi mikro. Ayo ikuti keseruan kami. Baik, sebelumnya selamat sore Pak. Ya. Kami dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma ingin mewawancari Bapak tentang sekitar penjualan. Sebelumnya perkenalkan, saya Kamelia Riga dan teman saya, aku Evelyn. Bapak sendiri namanya siapa? Henry. Pak Hendri. Pak Hendri. Oke. Jadi kita langsung aja pakai pertanyaan pertamanya. Jadi yang pertama itu, apa yang membuat Bapak memilih untuk berjualan di tempat ini? Pertama ya peluangnya ada di pasar. Kalau milih ya sepertinya di Malioboro dulu ya kan, karena ada peluang dia ke sini. Oke. Terus yang kedua, jenis barang apa aja yang Bapak jual di sini? Baju batik, anak-anak, daster, yang cowok cewek. Terus yang ketiga, apa tantangan terbesar selama Bapak berjualan di pasar ini? Tantangan terbesarnya ketika sepi, ketika hari nggak ada liburan, sepi, itu aja. Terus gimana cara Bapak untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya mengatasinya gitu. Menghadapi ya, yang penting kita rajin buka terus, 1-2 pasti ada laku. Terus yang keempat, apakah Bapak pernah merasa bersaing dengan penjualan di sekitar sini? Pasti ada dong. Nah, Terus selanjutnya, bagaimana Bapak menjaga kualitas barang di toko ini agar tetap menarik bagi penjual? kalau ketika kita laku, otomatis kita akan belanja lagi. Otomatis motifnya tukar terus. Cuma itu aja. Terus selanjutnya, bagaimana Bapak menyesuaikan harga barang saat harga pasar berubah? Ya menyesuaikan tergantung kiri kanan. Kalau kita jual mahal, otomatis kita nggak ngasih nanti harganya, mana tahu kiri kanan ngasih murah, kita ngikutin, ikutin pasaran. Selanjutnya, apa metode pembayaran yang berlaku di pasar ini, Pak? Ada 3, TF, keris, tunai. Banyak ya, Pak? Nah, Berarti kalau kesini kita nggak perlu takut untuk itu, apa? kiri, Kayak kita nggak perlu takut untuk nggak bawa uang cash, kata aman. Nah, aman. Disediain hotspot nggak, Pak? Kalau nggak ada paketan kan gimana mau kiris? apanya? Disediain hotspot nggak katanya? Hotspot nggak ada. Loh gimana dong kalau nggak bisa kiris? Nggak ada kirimnya. Pakai hotspot pribadi. Mungkin itu aja Pak dari kami berdua. Makasih. Ya. Baik, selamat sore Bu. Kami dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma ingin mewawancarai sekitar dagangan Ibu ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Kamel dan rekan saya Evelyn. Baik, nama Ibu siapa? Nini. Ibu Nini. Oh. Kita langsung aja ya Bu. Pertanyaan pertama itu, apa yang membuat Ibu memilih untuk berjualan di sini? Kebutuhan. Kebutuhan. Yang kedua, jenis apa saja yang Ibu jual di sini? Sate. Batik. Ini ada beberapa batik ya guys. Ya. Terus yang ketiga, apa tantangan terbesar Ibu selama berjualan di sini? Saingan. Persaingan. Oh. Yang keempat, apakah Ibu pernah merasa bersaing dengan penjual yang lainnya? Ya. Bagaimana cara Ibu mengatasi persaingan tersebut? Ya dengan menjaga kualitas dan harga. Harga. Oke, Ibu, untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Ibu menjaga kualitas barang di toko ini agar tetap menarik bagi pembeli? Kualitas yaitu kualitas kan tergantung harga. Kita tergantung dari supplier. Oke, yang berikutnya, bagaimana Ibu dapat menyesuaikan harga barang di saat harga barang-barang ini kayak naik gitu, Bu? Nah, itu menekan keuntungan berarti. Yang terakhir nih, Bu, apa metode pembayaran yang berlaku di pasar ini? Ini udah tunai atau
apa barcode gitu, Kris, Bu? Transfer sama tunai. Berarti kalau untuk orang-orang di sini itu kalau misalnya nggak bawa uang cash ini udah bisa transfer. Iya. Jadi nama tokonya ini guys. Jangan lupa Mampir ke sini kalau ke pasar. Oke. sekian Bu dari kami. Terima kasih Bu atas waktunya. Kembali. Kami dari Universitas Sanata Dharma ingin meminta izin untuk melakukan wawancara terkait Pasar Beringharjo. Pertama-tama nama Ibu siapa? Sukarni. Oh, Ibu Sukarni. Oke. Kami langsung aja ke pertanyaannya ya, Bu. oke. Yang pertama, seberapa sering Ibu melakukan pembelian di pasar ini? Nah sekarang saya nggak sering, dulu sebelum corona sering kesini. Soalnya harganya ya terjangkau lah buat kami. Terus yang kedua, mengapa Ibu memilih untuk berbelanja di toko ini dibanding di toko yang lain? Soalnya terjangkau Mbak dan bisa tawar menawar. Oh, harganya terjangkau. Oke, yang ketiga, kira-kira harga barang di toko ini terjangkau atau kemahalan? Terjangkau. Terjangkau itu biasanya rata-rata harganya berapa? 35-an, 50-an. Oh, 35 ke atas harganya. Oh, oke. Ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bu, nama saya Delvin. Di sini saya akan bertanya, di saat barang mengalami kenaikan harga, apakah Ibu terbiasa untuk melakukan tawar menawar? Itu pasti Mbak, tawar menawar. Saya ibu itu mesti harus tawar menawar. Yang berikutnya, bagaimana pengalaman Ibu saat belanja di pasar ini? Sedih Mbak, soalnya bisa-bisaan itu loh. Ya, soalnya kan tempatnya kecil. Pas hari libur apalagi, mau lebaran apalagi. Iya. Yang berikutnya, apakah Ibu merasa puas saat membeli barang dari pasar ini? Puas. Apa yang membuat Ibu merasa puas? Yang membuat Ibu merasa puas itu Apa yang diinginkan ada, terus harganya terjangkau. Ibu, terima kasih ya. Mungkin itu saja pertanyaan kami yang kami tanyakan. Terima kasih, Bu. Ya sama. Siang Kak, perkenalkan nama saya Delvin. Kakaknya nama siapa? Alfi. Kami dari Universitas Sanata Dharma izin untuk mewawancari kakak. Untuk pertanyaan pertama itu, seberapa sering kakak untuk melakukan pembelian di pasar ini? Untuk aku sendiri pembelian di pasar Beringharjo cukup sering sih, karena di pasar Beringharjo sendiri nggak cuma ada batik aja yang kebanyakan orang tahu di sini ada batik ya, tapi ada kerudung-kerudung juga atau peralatan dapur misalnya dan lain-lain. Jadi dalam satu tempat ini cukup efisien dan efektif lah untuk membeli keperluan-keperluan yang memang sedang dibutuhkan gitu. Yang berikutnya, mengapa kakak memilih untuk berbelanja di pasar ini dibandingkan di pasar yang lain? Selain karena ini ya kan Jogja itu pasar Beringharjo itu termasuk salah satu ikon Jogja gitu kan. Jadinya kayak kalau misalnya nggak ke Jogja atau misalnya kalau lagi ke Jogja sepertinya kayak ada yang kurang kalau misalnya nggak ke pasar Beringharjo gitu. Yang berikutnya, menurut kakak, apakah kira-kira harga barang di pasar ini terjangkau atau kemahalan? Sebenarnya barang di dalam pasar ini itu harganya bisa bermacam-macam ya, dan itu juga bisa naik turun karena tergantung kita juga mau apakah kita deal saat penjual itu langsung ngasih harga kita atau kita melakukan penawaran terlebih dahulu gitu. Jadi menurut aku barang-barang di sini ya relatif terjangkau sih. Dan Berikutnya, Oke, Kak. Selanjutnya pertanyaannya akan ditanyakan oleh saya. Terus pertanyaan yang berikutnya, di saat barang mengalami kenaikan harga, ini udah tadi. Maaf, tadi udah ditanya oleh teman saya. Bagaimana pengalaman kakak saat berbelanja di sini?
sangat menyenangkan ya, karena yang pertama ini pasar tradisional dan jarang saya temukan di tempat asli saya memiliki pasar tradisional yang masih sangat-sangat ramai seperti ini, dengan ciri khasnya, ada makanannya juga kan di pasar Beringharjo ini. Jadi pengalamannya sangat menyenangkan dan ingin diulang. Oh iya. Terus pertanyaan yang terakhir itu, apakah kakak merasa puas saat berbelanja di sini? Oh, sangat puas sekali karena ya harganya masih oke, lalu mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak bisa didapat di pasar tradisional lainnya, dan juga vibes-nya sangat mendefinisikan kota Jogja. Apalagi dengan produknya yang khas dari Jogja. Iya, benar. Jadi kepuasan kakak gitu. Tinggi. Oke, Kak, mungkin itu aja pertanyaannya. Makasih ya Kak atas waktunya.